Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan kembali pembahasan perulangannya. Kalau di bagian sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai perulangan for, kemudian perulangan while dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu nested loop, ya, nested loop atau loop yang bersarang. Jadi kalau nested loop, ya, atau perulangan yang bersarang ini dalam satu perulangan itu ada perulangan yang lainnya. Jadi misalkan ada perulangan A, nah nanti di dalam perulangan A itu di dalamnya ada perulangan B misalkan. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya, itu nanti cara prosesnya untuk pemrosesannya pertama dibaca perulangan A-nya dulu, kemudian baru masuk ke perulangan B dan menyelesaikan perulangan B-nya terlebih dahulu. Baru setelah selesai nanti akan kembali ke perulangan A dan seterusnya seperti itu. Ibaratnya seperti ini, ibaratnya kalau misalkan ada suatu rumus matematik, kemudian di dalam rumus matematik itu ada operan-operan atau angka-angka yang diberikan tanda kurung, ya, ada yang berada di dalam kurung. Nah, kalau misalkan seperti itu, biasanya yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu, diselesaikan dulu, baru nanti ke perhitungan lainnya, seperti itu. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti itu, ya. Nah, ini untuk nested while, ya, atau nested loop ini seperti ini, ya. Jadi di sini misalkan ada perulangan pertama while kondisi. Jadi selama misalkan ini kondisi di perulangan pertama ini benar, maka dia akan mengerjakan perulangan kedua di sini, yaitu while kondisi di kedua di sini. Jadi kalau misalkan ada perulangan yang di dalamnya ini perulangan yang lain seperti ini, maka perulangan yang while ini itu akan dikerjakan sampai selesai dulu. Jadi setelah membaca perulangan yang pertama, kemudian perulangan kedua ini dibaca juga, dan juga harus diselesaikan terlebih dahulu selama kondisinya ini bernilai benar. Nah, jadi statement-statementnya ini akan dikerjakan. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai dikerjakan, baru nanti dia akan mengerjakan statement di bawahnya ini, yang merupakan statement dari perulangan ke 1, seperti itu, ya. Jadi ini ya mengenai perulangan, ya. Jadi diperhatikan. Jadi kalau ada yang di dalam ini, selesaikan dulu yang di dalam. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yang mudah dulu deh. Contoh yang sederhana dulu mengenai penggunaan nested while, ya. Jadi di sini contohnya misalkan di sini Ibu memberikan nilai awal I itu sama dengan 1. I sama dengan 1. While I lebih kecil dari 3. Berarti selama kondisi dari perulangan pertama ini benar, maka dia akan mengerjakan yang di bawahnya ini, gitu. While I lebih besar dari 3, kemudian di sini ada J. J sama dengan 1, yaitu dengan memberikan nilai awal J adalah 1. Kemudian di sini ada masuk ke perulangan lagi, yaitu while J lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi nanti pada saat kondisi pertama ini bernilai benar dan nanti statement yang di bawahnya ini dikerjakan, dan di sini di dalam statementnya ini ternyata ada perulangan, maka perulangan yang di dalamnya ini harus diselesaikan dulu sampai dengan selesai. J lebih kecil sama dengan 2. Jadi selama J lebih kecil sama dengan 2 ini bernilai benar, maka perintah yang di bawah statement perulangan yang kedua ini, ya, ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru nanti akan mengerjakan statement di bawahnya seperti ini, I sama dengan I plus 1. Ya, kita coba cara kerjanya dulu, ya, cara kerjanya dulu. Di sini diketahui nilai I-nya tadi sama dengan 1.
Kemudian I lebih kecil dari 3 ini adalah kondisi dari perulangan 1 tadi. Kemudian di sini ada J sama dengan 1, ya. Kemudian J lebih kecil sama dengan 2, ini adalah kondisi dari perulangan yang di dalamnya tadi, di dalam perulangan pertama tadi. Kemudian nanti di sini diminta untuk menampilkan nilai I dan nilai J. Di sini Ibu menambahkan perintah seperti ini, nilai I, ya, jadi nilai I-nya ya, Ibu tuliskan seperti ini, nilai I, kemudian di sini ada kurung kurawal buka dan tutup. Ini maksudnya nanti Ibu ambilkan dari nilai I yang sudah didefinisikan. Nanti format I ini nanti dia akan mengisi ini kurung kurawal buka dan tutup, kemudian dan nilai J di sini koma J. Nah, nanti J ini nanti akan mengisi nilai J-nya. Kemudian nanti nilai J akan bertambah 1, J sama dengan J plus 1. Nah, sekarang kita coba ini terapkan ya. Yang pertama, diketahui tadi nilai I-nya sama dengan 1. Nih ya. Nah, kemudian kita uji. I lebih kecil dari 3. Berarti 1 apakah lebih kecil dari 3? Iya. Berarti kondisi ini bernilai benar. Berarti otomatis dia akan mengerjakan statement yang ada di bawahnya ini. Berarti pertama kali didefinisikan nilai J sama dengan 1. Kemudian masuk ke perulangan. J lebih kecil atau sama dengan 2. J lebih kecil atau sama dengan 2. Tadi nilai J pertama kali adalah 1. Berarti 1 apakah lebih kecil atau sama dengan 2? Gitu kan ya? Iya, benar. Berarti kalau ini benar, berarti akan mencetak nilai I dan nilai J. Berarti nilai I tadi yang terakhir tadi di sini tadi adalah diketahui nilai I-nya 1. Dan nilai J-nya itu juga ada 1. Nilai terakhir 1. Berarti nilai I-nya 1, nilai J-nya 1. Nah, setelah menampilkan I dan J ini, maka akan membaca statement di bawahnya, yaitu untuk counter dari J itu sendiri. J sama dengan J plus 1. Berarti ini yang dikerjakan ya, J sama dengan J plus 1. Nilai J yang terakhir tadi adalah 1. 1 ditambah 1, berarti sama dengan 2. Berarti nilai J yang terakhir itu adalah 2. Gitu. Nah, begitu di sini dibaca statement yang di sini 2, berarti otomatis dia akan kembali ke perulangan tapi yang J. Kita selesaikan yang J dulu. Berarti nilai J sekarang yang diuji di sini adalah 2. Nih, nilai J-nya sekarang yang diuji adalah 2. 2 ini apakah lebih kecil sama dengan 2? Gitu. Iya. Kalau iya, berarti tampilkan lagi nilai I dan J. Nilai I masih tetap, yaitu 1. Sedangkan kalau nilai J-nya bertambah tadi ya, jadi 2. Berarti yang ditampilkan sekarang nilai I-nya adalah 1 dan nilai J-nya adalah 2. Begitu sudah menjalankan statement ini, baru ke statement di bawahnya lagi. Nah, sekarang J sama dengan J plus 1. Berarti nilai J sekarang, yaitu tadi nilai terakhirnya 2 ditambah 1. Nilai J sekarang adalah 3. Nah, 3 kembali lagi ke perulangan J. Karena kan ini harus diselesaikan sampai selesai. Nilai J-nya sekarang 3. 3 apakah lebih kecil sama dengan 2? Nah, 3 apakah lebih kecil sama dengan 2? Oh, tidak. Karena ini tidak, berarti selesai perulangan J. Berarti keluar dari perulangan J, ya. Berarti menjalankan statement yang ada di bawah ini, yaitu di sini akan membaca nilai I-nya di sini akan bertambah sama dengan 1. I sama dengan I plus 1. Berarti ya, nilai I yang terakhir tadi 1. Berarti nilai I sekarang adalah 2. Nih, 2. Nah, sekarang diuji lagi. Setelah ini berarti kembali lagi ke perulangan I. Ya, di sini kembali lagi ke perulangan I. I-nya tapi sekarang di sini bukan 1 lagi, tapi I-nya sekarang adalah 2. 2 apakah lebih kecil dari 3? Iya. Karena iya berarti sama langkahnya menjalankan ini lagi. Berarti otomatis mendefinisikan nilai J-nya mulai dari 1 lagi.
di sini. J sama dengan 1. Ya. Kemudian diuji perulangan di J-nya. 1 apakah lebih kecil sama dengan 2? Iya. Berarti kalau iya akan menampilkan nilai I dan nilai J-nya nantinya. Nilai I sekarang, ini tadi nilai I-nya sekarang adalah berubah. Sekarang adalah yang ditampilkan 2 karena nilai I terakhir di sini adalah 2. Nilai I 2, nilai J-nya yang ditampilkan berapa? Nilai J-nya karena ini kan kembali lagi dari awal, 1. Berarti nilai J-nya kembali 1. Berarti nilai I-nya 2 dan nilai J-nya adalah 1. Kembali lagi ke sini lagi. J sama dengan I plus 1, J plus 1. Berarti nilai J-nya sekarang adalah 2. Kalau di sini sudah 2, kembali lagi. Ini sampai diselesaikan lagi, kan namanya berulang. Jadi ini diselesaikan lagi. Sekarang nilai J-nya adalah 2. 2 apakah lebih kecil sama dengan 2? Iya, berarti ini dikerjakan. Cetak nilai I dan J. Nilai I-nya tadi tetap, yaitu 2. Sedangkan nilai J-nya bertambah 1. Berarti nilai J-nya sekarang adalah 2. Kalau sudah ditampilkan nilai I dan J-nya, baru lagi akan membaca statement di bawahnya lagi. J sama dengan J plus 1. Berarti nilai J sekarang ini adalah sama dengan 3. Berarti masuk lagi, diuji dulu. Sekarang nilai J-nya 3. Oh, 3 apakah lebih kecil sama dengan 2? Tidak. Berarti keluar dari perulangan J. Ini udah selesai. Berarti kembali lagi membaca nilai I-nya. I sama dengan I plus 1. Berarti nilai I-nya sekarang bertambah 1. Nilai I tadi terakhir adalah 2. 2 ditambah 1. Berarti nilai I sekarang adalah 3. Nah, 3 ini kembali ke perulangan I. Diuji lagi. 3 apakah lebih kecil dari 3? Tidak. Karena ini nilai I-nya sudah tidak memenuhi lagi, berarti keluar dari perulangan I, berarti sudah selesai perulangannya. Nah, sekarang tampilannya apa? Ini hasilnya. Hasilnya yang ditampilkan yaitu nilai I1 dan nilai J1, nilai I1 dan J2, nilai I2 dan J1, dan nilai I2, nilai J2. Seperti ini nanti kalau ditampilkan hasilnya. Gitu. Ini kalau misalkan dicek di programnya seperti ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ini kalau misalkan kita run ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat tuh. Nilai I1 tadi J1, nilai I1 nilai J2. Makanya ini ya, kalau ada nested loop ya, ada nested while ya, seperti ini, maka perulangan yang di dalamnya ini harus diselesaikan dulu. Makanya begitu ini tadi perulangan I-nya memenuhi, maka perulangan yang di dalamnya ini yang akan dikerjakan gitu. Dan ingat ya, penulisan seperti ini itu akan sangat mempengaruhi terhadap hasil kalian. Jadi kalau misalkan seperti ini penulisannya print, kemudian print nilai IJ, kemudian J sama dengan J, ini adalah milik dari perulangan J. Sedangkan kalau di sini I sama dengan I plus 1, ini adalah milik dari perulangan I. Nih ya, jadi kalau di Python ini sangat diperhatikan seperti ini penulisannya. Karena kalau misalkan I-nya ini kalian taruh di bawah J, penulisannya langsung sejajar di J, itu pasti akan berbeda artinya. Begitu. Ya, jadi itu mohon diperhatikan ya. Jadi intinya tadi nilai I yang pertama adalah 1, kemudian benar, berarti kita menjalankan perintah J. J-nya berarti diulang sebanyak ya yang memenuhi, mulai dari J1 kemudian J2. Nah, kalau udah J-nya 3 berarti keluar dari perulangan J karena sudah tidak memenuhi dari kondisinya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini Ibu ada satu contoh lagi ya mengenai nested while ya, atau nested loop. Ya, ini kalian perhatikan, di sini diketahui nilai I itu sama dengan 2. Kemudian while I lebih kecil sama dengan 10. Jadi selama kondisinya nilai I-nya ini adalah lebih kecil sama dengan 10, maka lakukan perulangan. Jalankan statement yang ada di bawahnya tadi
ya. Di sini sekarang dirubah, Ibu rubah nilai J-nya, J sama dengan 3 misalkan. Kemudian kondisinya di sini untuk perulangan J adalah J lebih kecil dari 6. Kemudian cetak nilai I dan J. Nah, di sini Ibu tambahkan untuk nilai counternya J plus sama dengan 2. Ingat tadi ya, artinya berarti nilai J sama dengan J plus 2. Nah, di bawahnya ini ada I plus sama dengan 3. Itu artinya berarti nilai I sama dengan I plus 3. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Pertama, nilai I-nya adalah 2. Kemudian di sini diuji. 2 apakah lebih kecil sama dengan 10? Iya. Kalau iya, berarti kita jalankan statement di bawahnya. Kita tentukan di sini nilai J-nya adalah 3. Terus masuk ke perulangan J. Berarti nilai J pertama kali di sini yang diuji adalah 3. 3 apakah lebih kecil dari 6? Iya. Berarti kalau seperti itu statement yang di bawah perulangan J ini dikerjakan. Berarti cetak nilai I. Nilai I berapa tadi? Nilai I tadi pertama didefinisikan adalah 2. Berarti nilai I-nya 2. Nilai J berapa? Nilai J tadi pertama kali adalah 3. Berarti di sini pertama kali yang dicetak nilai I dan J, I-nya adalah 2, J-nya adalah 3. Nah, berikutnya di sini ada perubahan terhadap nilai J. J berubah, nilainya bertambah 2. Berarti nilai J-nya tadi terakhir adalah 3. 3 ditambah 2, berarti nilai J sekarang adalah 5. 5, kalau sudah kembali ke perulangan J-nya tadi, berarti belum selesai ya, belum sampai keluar. Berarti kalau belum sampai keluar berarti masih harus dikerjakan. Berarti sekarang 5 lebih kecil dari 6. 5 apakah lebih kecil dari 6? Iya. Kalau iya berarti cetak nilai I. Nilai I-nya sudah berubah belum? Belum nilai I-nya. Nilai I-nya masih tetap yaitu 2. Sedangkan nilai J-nya sudah berubah, yaitu sekarang menjadi 5. Berarti yang ditampilkan nanti nilai I-nya di sini adalah 2, nilai J-nya di sini adalah 5. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi, nilai J akan berubah lagi dengan ditambah 2. Berarti nilai J terakhir tadi 5 ditambah 2, berarti sama dengan 7. Seperti itu. Diuji lagi di sini. Nah, sekarang 7 apakah lebih kecil dari 6? Oh, tidak. Karena ini 7 tidak lebih kecil dari 6, berarti keluar dari perulangan J untuk menjalankan statement selanjutnya, yaitu I plus sama dengan 3. Nilai I tadi terakhir adalah 2. Nilai I, ya kan? Nilai I terakhir adalah 2. Berarti 2 ditambah 3, berarti nilai I sekarang adalah 5. 5 kembali lagi ke sini, ke perulangan I, ya. Berarti sekarang nilai I di sini berapa? Yaitu 5. 5 apakah lebih kecil sama dengan 10? Iya. Kalau iya, sama. Lakukan seperti ini lagi. Berarti nilai J kembali lagi sama dengan 3. Diuji lagi untuk kondisi dari perulangan J. 3 apakah lebih kecil dari 6? Iya. Kalau iya, berarti tampilkan nilai I dan J. Nilai I-nya sudah berubah, sekarang menjadi 5. Dan nilai J-nya tapi kembali ke awal lagi, yaitu menjadi 3. Kemudian ada perubahan lagi di nilai J. Nilai J-nya berarti 3 ditambah 2, sekarang sama dengan 5. Diuji lagi, 5 apakah lebih kecil dari 6? Iya. Kalau iya, tampilkan nilai I dan J. Nilai I-nya tetap 5, nilai J-nya sekarang berubah yaitu 5. Nah, sekarang berubah lagi, tambahkan lagi nilai J-nya dengan 2. Nilai J terakhir adalah 5 ditambah 2, berarti sama dengan 7. Nah, diuji lagi. Nah, sekarang 7 apakah lebih kecil dari 6? Tidak. Berarti keluar dari perulangan J untuk menjalankan lagi untuk perintah dari I. Berarti I plus sama dengan 3, nilai I terakhir tadi 5. 5 ditambah 3. Berarti nilai I sekarang adalah 8. Nah, di sini nilai I-nya 8. Kembali lagi ke sini perulangan I. 8 apakah lebih kecil sama dengan 10? Iya. Berarti kalau iya berarti mengerjakan seperti tadi. Sampai nanti
pada saat perulangan J-nya selesai, nanti kan nilai I-nya berarti kan terakhir 8. 8 ditambah 3 berarti 11. Berarti kita uji lagi di sini. Nilai I-nya sekarang 11. 11 apakah lebih kecil sama dengan 10? Oh, tidak. Karena ini tidak, berarti perulangannya selesai. Sehingga yang ditampilkan nanti hasilnya seperti ini. I2, J3, I2, J5, I5, J3, I5, J5, kemudian I8, J3, I8, J5. Seperti ini nanti outputnya. Oke, jadi intinya kalau misalkan dalam membahas nested while atau nested loop, berarti perulangan yang di dalamnya itu selesaikan dulu sampai selesai. Baru nanti akan kembali ke perulangan sebelumnya. Sampai perulangan sebelumnya itu selesai, baru perulangan itu selesai. Oke? Nah, kemudian contoh berikutnya ini adalah contoh yang ada di modul kalian, di situ modulnya, yaitu untuk menentukan bilangan prima. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya itu sama saja, ya. Cuma di sini mungkin agak berbeda nilainya ya, perintah-perintahnya juga agak berbeda. Kita lihat di sini diketahui nilai I-nya sama dengan 2. Kemudian I lebih kecil dari 50. Apakah I lebih kecil dari 50? Kalau iya, ya, kalau iya, kerjakan yang di bawah. Kita lihat yang di bawah di sini. Pertama didefinisikan nilai J-nya sama dengan 2. Kemudian while J lebih kecil sama dengan I dibagi J. Artinya adalah, ya, jadi selama apakah nilai J-nya itu lebih kecil dari hasil bagi I dibagi J. Kalau iya, berarti kerjakan perintah yang di bawahnya ini. Di sini ada if not. If not I modulus J. Berarti nanti hasil dari modulus I dengan J ini kita notkan. Misalkan hasil modulus dari IJ-nya ini misalkan 1, kita notkan berarti hasilnya menjadi 0 atau menjadi false. Kalau menjadi false, otomatis nanti ini yang dikerjakan, J sama dengan J plus 1. Tapi kalau hasilnya true, berarti yang dilaksanakan adalah break, ya. Break berarti keluar dari perulangan, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya nanti di sini setelah keluar dari perulangan J, nanti di sini ada if J apakah lebih besar dari I dibagi J. Jadi apakah nilai J itu lebih besar dari hasil bagi I dibagi J. Kalau iya, berarti nanti akan menampilkan nilai I adalah bilangan prima. Kemudian baru nilai I-nya ini akan bertambah 1 dan akan kembali ke perulangan I, gitu. Nah, sekarang contohnya, ini Ibu hanya menuliskan beberapa saja, ya, tidak menuliskan semuanya karena panjang sekali prosesnya, ya. Jadi di sini diketahui, ya, pertama tadi nilai I-nya sama dengan 2, gitu ya. I sama dengan 2 nih. Berarti di sini nilai I-nya 2 apakah lebih besar dari 50? Iya. Berarti kalau iya, berarti ini dijalankan yang di bawahnya, statement yang di bawahnya. Nilai J sama dengan 2. Oke, di sini tampil ya nilai J-nya adalah 2. Berarti kita sekarang kerjakan kondisi yang ada di perulangan J ini. Berarti 2 apakah lebih kecil sama dengan I dibagi dengan J. Tadi nilai I adalah 2. Nilai J juga diketahui 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti 2 apakah lebih kecil atau sama dengan 1? Benar atau salah? Berarti hasilnya adalah salah. Berarti kondisi ini hasilnya salah. Karena ini kondisinya ini dari perulangan J-nya sudah salah, maka keluar dari perulangan J untuk menjalankan
menjalankan statement yang ada di bawahnya lagi, yaitu sekarang yang dijalankan ini. J apakah lebih besar dari I dibagi J? Kita lihat. J-nya tadi nilainya 2. I-nya 2 dibagi J-nya juga 2. 1. 2 apakah lebih besar dari 1? Nah, di sini nilainya 2 apakah lebih besar dari 1? Iya, ternyata benar. Berarti kalau benar, berarti cetak. I adalah bilangan prima. Berarti yang dicetak nilai I-nya tadi adalah 2. Berarti 2 adalah bilangan prima. Nah, kemudian di sini ada nilai I sama dengan I plus 1. Berarti nilai I itu bertambah 1. Berarti nilai I sekarang adalah 3. Nih ya, tadi kan nilai terakhir I 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Berarti setelah I-nya di sini ketahuan 3, kembali lagi ke perulangan I. Nah, diuji lagi. 3 apakah lebih kecil dari 50? Iya. Berarti kembali lagi didefinisikan dari awal lagi J 2. Berarti 2 nilai J apakah lebih kecil sama dengan I dibagi J? Nilai J-nya sekarang 2. Dimulai dari 2 kembali. Tetapi nilai I-nya sekarang berubah. Nilai I-nya adalah 3 dibagi 2 gitu. 3 dibagi 2 hasil baginya adalah 1. Hasil baginya 2 apakah lebih kecil sama dengan 1? Tidak. Berarti kondisinya ini tidak terpenuhi. Berarti otomatis kembali lagi ke sini. Berarti yang dikerjakan yang di sini 2 apakah lebih besar? Nilai I-nya tadi 3 dibagi 2 dibagi J. Benar. 2 apakah lebih besar dari 1? Benar. Berarti kalau benar, berarti nilai I-nya dicetak kembali. Berarti nilai I yang dicetak di sini adalah 3. 3 adalah bilangan prima. Seperti ini. Gitu. Dan nilai I kemudian akan bertambah sekarang menjadi 4. Oke, sampai di sini. Kembali lagi. Satu lagi ya, Ibu jelaskan. Kembali lagi ke sini. Berarti sekarang nilai I-nya di sini adalah 4. 4 apakah lebih kecil dari 50? Iya. 4 itu lebih kecil dari 50. Berarti di sini adalah 2. Apa nilai J-nya? Kembali lagi yang dibaca adalah 2. Nah, sekarang di sini kita lihat nilai I-nya 4 dibagi 2. Berarti hasil dari I dibagi J di sini adalah 2. Nah, sekarang J apakah lebih kecil sama dengan I dibagi J? Berarti 2 apakah lebih kecil sama dengan 2? Iya. Berarti kalau kondisinya ini terpenuhi, berarti ini dikerjakan. Ya, ini dikerjakan. Nah, sekarang kita lihat di sini if not 1 modulus J. Berarti kita lihat hitung dulu nih. Apa I modulus J? I modulus J itu berarti nilai I-nya 4, modulus J, J-nya 2. Berarti sisa hasil baginya adalah 0. Berarti if not 0. Berarti kalau if not 0, ya, ini hasilnya ya. If not 0 berarti bernilai true. True ya. Ini harusnya true. Kalau not 0 berarti jadinya false. Ya. Berarti jadinya adalah false. Not 0 ya, berarti not 0, not 0 berarti hasilnya adalah true. Berarti kalau true ini yang dijalankan yaitu break. Berarti kalau ini break berarti kembali yang dijalankan adalah ini yang if J lebih besar dari I dibagi J. Berarti ini yang dikerjakan. Berarti tadi nilai I-nya 4 dibagi 2. 2 apakah lebih besar dari 2? Tidak. Ya kan? Ini tidak. Berarti tidak dilakukan cetak bilangan prima. Tapi dia akan mengerjakan ini. I sama dengan I plus 1. Berarti nilai I sekarang adalah 5. Gitu. Kembali lagi. 5 apakah lebih kecil dari 50? Iya. Didefinisikan lagi, nilai J-nya mulai dari 2 lagi. Dihitung lagi sekarang.
2 apakah lebih kecil sama dengan 5 dibagi 2? 5 dibagi 2 hasil baginya adalah 2. Berarti ini true nilainya. 2 apakah lebih kecil sama dengan 2? Iya, benar. Berarti kalau benar mengerjakan ini lagi. Nah, sekarang nilai I modulus J. I modulus J-nya adalah 5 modulus 2. Nilainya adalah 1. Ya kan? Nilainya di sini adalah 1. Berarti di sini not 1. Berarti hasilnya adalah false. 0. Berarti kalau false, berarti yang dikerjakan adalah ini. J sama dengan J plus 1. Gitu. J sama dengan J plus 1. Berapa nilainya sekarang? Tadi nilai J-nya 2. 2 ditambah 1. Nilai J sama dengan J plus 1-nya sekarang adalah 3. Baru setelah ini 3, baru nanti dia akan mengerjakan perintah selanjutnya. 3 di sini apakah lebih besar dari 5 dibagi 2? 5 dibagi 2 itu kan 2, ya. 2. Berarti 3 apakah lebih besar 3 lebih besar dari 2? Iya, kalau iya berarti cetak lagi I-nya. Berarti yang dicetak nilai I-nya sekarang adalah 5. Berarti 5 adalah bilangan primer. Dan seterusnya seperti itu. Ya, ini ya penjelasan dari Ibu kenapa hasilnya nanti bisa seperti ini. Nah, ini nanti coba kalian otak-atik seperti yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, ya. Kenapa nanti hasilnya dari 7 sampai 11 ini sebenarnya sudah Ibu jelaskan. Yang dicetakkan nilai I-nya di sini yang baru Ibu jelaskan baru 2, 3, 5, 7, 11, ya. Yang lain belum Ibu jelaskan. Ya, jadi yang penting kalian tahu prosesnya. Prosesnya itu bagaimana. Nah, ini kalau misalkan kita masuk ke dalam programnya, ya, ke dalam programnya. Ya, jadi ini programnya seperti ini tadi ya, tapi prosesnya mungkin agak panjang tadi ya. Memang kalau untuk menentukan bilangan prima seperti ini memang listing programnya seperti ini, dan memang ini butuh suatu pemahaman ya. Jadi tadi sudah coba Ibu jelaskan mengenai cara kerjanya ya. Jadi hasilnya tadi ya 2 adalah bilangan prima sampai dengan terima kasih seperti ini ya. Jadi intinya kalau misalkan nested while itu makanya perintah yang ada di dalamnya, perulangan yang ada di dalamnya ini kerjakan sampai selesai ya. Kalau ini sudah selesai baru nanti bisa mengerjakan statement yang di bawahnya. Intinya itu. Oke? Ya. Baik. Nah, ini tadi contoh programnya ya secara lebih jelasnya di sini. Tampilannya juga ini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh yang lain lagi mengenai penggunaan perulangan. Nah, kalau seperti ini for I in ring 2,12,2 berarti artinya nilai I-nya dimulai dari 2 terakhir sampai dengan 12 dan bertambahnya nanti setiap nilai I-nya bertambahnya 2 berarti yang ditampilkan nanti ada 2, 4, 6, 8 dan 10 saja ya, hanya sampai 10. Oke, ini bisa ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk membuat program untuk menjumlahkan bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, kalau untuk 1 sampai dengan 10 berarti kita tentukan dulu ring, kalau misalkan dengan menggunakan for berarti kita tentukan jangkauan nilainya, berarti ada hanya 10 elemen seperti ini 10. Berarti kemudian I sama dengan I plus 1 ya. I sama dengan I plus 1. Maka nanti ini kalau misalkan dicetak nilai I yang pertama kali nanti yang ditampilkan adalah 1 di sini karena ada penambahan ya, penambahan nilai I di sini sehingga nanti dicetak di sini 1. Berarti di sini jum plus I, jum yang dibaca pertama kali adalah 0 plus 1 dan nanti berulang seperti itu sehingga nanti tampilannya hasilnya seperti ini. Jadi
menampilkan angka I-nya tadi 1 sampai 10, kemudian dijumlahkan hasilnya. 55 itu asalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 6 ditambah 4 10 ditambah 5 berapa, 15 ya, ditambah 6 21 ditambah 7 28 tambah 8 berarti berapa, 36 tambah 9 45 tambah 10 55. Hasilnya adalah 55. Nanti bisa kalian coba ya. Oke, ya. Kalau ini sama, hampir sama dengan yang tadi ya, programnya, cuma di sini ditambahkan dengan perhitungan nilai rata-rata. Jadi setelah dijumlahkan nanti jumlah dari nilai I-nya gitu, kemudian nanti dihitung nilai rata-rata. Berarti nilai rata-ratanya nanti jum dibagi I gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. 55 nilai I-nya, jumlah elemennya tadi 10. Berarti rata-ratanya adalah 5,5 gitu. Nanti bisa dicoba ya, dicoba di program kalian begitu ya. Baik, kemudian nanti di sini ada tugas buat kalian. Tugas yang pertama adalah nanti kalian diminta untuk membuatkan algoritmanya ya dan programnya untuk menentukan bilangan prima dari 1 sampai 200. Gampang tadi ya, tinggal dirubah sedikit aja sebenarnya. Tadi nanti akan dapat ya hasilnya. Nah, kemudian output program nanti dapat menampilkan bilangan tersebut dengan menggunakan instruksi perulangan for atau while. Silahkan nanti kalau kalian mau menggunakan for atau while bisa aja ya, bebas ya, mau for atau mau while boleh. Nah, kemudian ada tugas tambahan bagi ibu dari ibu ya. Yang pertama nanti seperti ini, ibu nanti minta kalian membuatkan programnya. Yang tampilan pertamanya nanti seperti ini. Jadi pertama nanti programnya di run, nanti akan menghasilkan tampilan misalkan program menghitung luas, 1 luas persegi panjang, 2 luas segitiga, 3 luas lingkaran. Terus di bawahnya nanti ada pilihan 1 2 3. Jadi kalau misalkan nanti di sini input 1, milih 1, berarti nanti akan menghitung luas persegi panjang. Kalau milihnya 2, nanti akan menghitung luas segitiga. Kalau milihnya 3, nanti akan menghitung luas lingkaran. Nah, ini contoh, sebagai contoh, kalau misalkan ibu inputnya pilihannya adalah 1. Oh, kalau 1 berarti nanti menghitung luas persegi panjang. Misalkan panjangnya 10, lebarnya 5, berarti luas persegi panjangnya adalah 50. Nah, nanti setelah menampilkan luas, ibu nanti ada tambahan seperti ini. Apakah ingin mengulang lagi? Apakah ingin mengulang kembali? Nah, nanti kalau misalkan di sini jawabannya ya, kalau misalkan jawabannya ya, berarti nanti akan kembali ke ini tadi, tampilan awalnya ini tadi. Ya. Nanti tinggal dimasukkan lagi pilihannya 1, 2 atau 3. Nah, nanti setelah misalkan ini pilih 2, kan berarti menghitung luas segitiga. Berarti masukkan alasnya 10, misalkan tingginya 2, luas segitiganya adalah misalkan 10 kali 2 dibagi 2, 10. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini lagi, apakah ingin mengulang kembali? Nah, kalau di sini misalkan jawabannya adalah N, yang kalian inputkan adalah N, berarti selesai. Nih, proses finish. Gitu ya, selesai dari program ini. Itu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua nanti seperti ini. Soal yang kedua yaitu di sini ada tampilan awalnya ini. Tampilan awalnya adalah menampilkan bilangan genap dari 1 sampai dengan 10 ya. Kemudian yang kedua menampilkan bilangan menurun, yaitu 10, 7, 4, 1. Kemudian di sini ada pilihan 1, 2. Kalau di sini ibu pilihnya 1, berarti nanti akan menampilkan bilangan genap 1 sampai dengan 10, berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kalau sudah nanti tampil, nih apakah mau pilih kembali?
iya atau tidak gitu ya. Kalau iya berarti kembali lagi ke pilihan di sini tadi ya, mau pilih 1 atau 2. Kalau sekarang pilih 2 berarti nanti yang ditampilkan yaitu bilangannya 10, 7, 4, 1. Kalau nanti pilihannya N berarti nanti selesai. Oke, ini nanti jadi tugas kalian. Jadi nanti bisa diselesaikan oleh kalian ya. Jadi materi kita selesai sampai di sini mengenai pembahasan perulangan ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang dipahami, silahkan bisa ditanyakan ke Ibu. Baik, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.